Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Sid Kurniawan di channel YouTube Anatomi Bonsai. Saat ini saya berada di kebun Mataram Bonsai ya Mas ya. Ya. Kali ini Mas Catur akan menjelaskan jenis-jenis dari saing simbur ya Mas ya. Oke Mas Catur, untuk jenis saing simbur sendiri ada berapa jenis Mas yang di kebun Mataram Bonsai ini? Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat siang dulu pada teman-teman penghobi penggemar bonsai. Saya namanya Catur. Di sini kebun kami namanya Mataram Bonsai. Ya. Nah, kembali kepada pertanyaan bahwa yang dipunya di kebun Mataram Bonsai ini tiga asal saing simbur ya. Tiga asal saing simbur. Yang pertama adalah saing simbur yang endemik punya kita atau saing simbur lokal. Dari Makassar ya Mas ya? Ya, dari Makassar. Yang kedua adalah ada saing simbur yang dari Vietnam, dan yang ketiga saing simbur dari Thailand. Nah, adapun bicara jenis yang dari Thailand ini kita punya hanya yang jenis super mikro ya, yang jenis super mikro. Untuk yang Vietnam ini kita punya sekitar tiga jenis. Yang pertama adalah saing simbur yang daun bulat ya. Daun bulat atau yang daun sedang, daun bulat atau daun sedang Mas. Terus yang berikutnya ada daun mikro. Nah, ada daun mikro. Nah, daun mikro yang berikutnya ada yang super mikro. Oh, yang terbaru ini super mikro Mas? Yang terbaru super mikro. Nah, tapi yang kita sebutkan itu tadi untuk warna bunganya masih dalam kategori bunga ungu. Bunga ungu. Nah, yang dari Vietnam ini juga muncul yang namanya saing simbur bunga putih, itu berdaun sedang, daun mikro, seperti itu Mas. Untuk bentuk daunnya sendiri itu beda-beda berarti ya Mas ya? Ya. Teman-teman pecinta bonsai, bahwa yang kami punya, kalau kita mengingat pada bentuk daun ya, daun ya, itu yang paling kecil yang super mikro Thailand. Terus di berikutnya ada super mikro Vietnam, terus ada yang daun mikro bunga ungu dan bunga putih, dan yang daun sedang yang kita bilang daun bulat lah, seperti itu. Terus baru yang paling gede ya yang kami punya yang jenis lokal Mas, yang endemik kita gitu. Oke, untuk kerapatan daunnya ini dari ketiga jenis ini yang paling rapat yang mana Mas? Kembali kepada kerapatan daun, kalau kita bicara kerapatan daun yang super mikro Mas, yang super mikro baik Thailand Vietnam paling rapat, seperti itu. Untuk percepatan tumbuhnya Mas, yang paling cepat ini yang mana? Kalau untuk percepatan tumbuh itu kita menganalisanya gini aja Mas. Yeah. Daunnya semakin mengecil, itu percepatan tumbuhnya semakin lamban. Jadi artinya berarti yang paling cepat besarnya yang berdaun besar, seperti itu. Berarti yang lokal ya Mas ya? Ya, yang lokal, yang Vietnam pun yang daun besar ya cepat tumbuh, lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan yang berdaun mikro ataupun super mikro. Nah, untuk saing simbur sendiri ini cenderung senang air atau yang kering itu Mas? Oke, kalau kita bicara sebuah karakter ya, nah, karakter saing simbur itu
rata-rata kebutuhan airnya banyak, artinya tergolong satu tanaman yang senang air. Tetapi ya perlu kita ingat, walaupun senang air, tetapi ketika kita pembesaran pakai tempat, artinya pakai pot atau pakai apa, itu ya media bagaimana caranya harus dibikin seporus mungkin, walaupun senang dengan air. Mungkin untuk volume penyiraman ya sehari sekali lah, yang untuk penyiramannya sampai kenyang lah, seperti itu. Oh ya, untuk bicara media sendiri, Mas Catur, ini medianya ini apa Mas, media tanamnya? Ya, sahabat penggemar bonsai, untuk media tanam yang sering kami gunakan itu untuk pembesaran ya, untuk pembesaran di pot itu bisa kita memakai sekam mentah atau sekam bakar. Yang kedua adalah kokopit, yang ketiga adalah pupuk humus ataupun kompos, yang berikutnya adalah pasir ya. Ya, baik bisa pakai pasir Malang ataupun pasir kali, tapi kalau pasir sungai itu bagus yang pasirnya agak kasar lah. Kalau pasirnya terlalu lembut, terlalu padat kalau untuk media. Nah, untuk pupuknya sendiri Mas, pupuk organiknya ini biasanya pakai apa Mas? Kalau untuk pupuk itu kita menggunakan kotoran kambing yang sudah hasil gilingan. Nah, sudah hasil gilingan yang lembut itu. Nah, untuk komposisinya kita menggunakan kompos ataupun humus itu untuk 20% itu komposnya, terus kokopitnya itu sekitar 20%. Untuk sekamnya 40%, sisanya pasir gitu. Untuk apa pupuk majemuk ini pakainya apa Mas? Kalau untuk pupuk majemuk kita ya masih kepada Dekastar ataupun Smoket lah gitu. Kalau untuk pupuk majemuk, tapi ya ada pupuk lain untuk penunjang, ya tidak harus majemuk Mas. Artinya untuk kita bisa menggunakan NPK, kita bisa menggunakan urea, ZA dan lain sebagainya, atau pupuk-pupuk hasil kimia yang lain, ya cukup bisa lah untuk membantu pertumbuhan tanaman tersebut. Oke, untuk kelunturan batangnya sendiri ini. Nah, kalau kita bicara kembali ke karakter tadi ya Mas ya, tadi sudah kita lihat karakternya yang dari doyan air atau tidak doyan air. Yang berikutnya adalah tingkat kelenturan. Nah, Sengsimbur ini kategori hampir rata-rata semua lentur Mas. Hampir sama rata-rata semua lentur. Ya memang lebih lentur yang dari hasil biji, memang itu lebih lentur. Tapi pada dasarnya seluruh jenis Sengsimbur itu masing-masing mempunyai kelenturan. Nah, tetapi pupuk itu tadi juga akan mempengaruhi kelenturan juga Mas. Artinya begini, kalau kita bicara kelenturan itu, kalau kita insentif lah, intens. Kalau kita intens, kita menggunakan pupuk kimia itu rata-rata kelenturannya berkurang. Itu kenapa Mas? Kok berkurang? Nah, karena begini, kalau kita menggunakan pupuk kimia itu artinya si tanaman itu kan segera mengejar tingkat pertumbuhan yang cepat. Nah, ketika pertanaman itu mengejar tingkat pertumbuhan yang cepat, itu kalau dipupuk tanaman itu kayak ada kesan kembali muda. Nah, ketika kesan kembali muda itu ternyata kandungan air di dalam batang itu kondisinya banyak. Kandungan air, kandungan nutrisi banyak, itu
biasanya lebih lebih mudah patah, tapi ya tidak semua mudah patah. Artinya yang jelas itu Mas, ini tingkat kelenturannya menurun. Nah, sama seperti kalau tanaman habis kehujanan gitu loh. Nah, tanaman kondisi kehujanan itu ya kelenturannya mesti menurun. Nah, gitu. Tapi kalau desain simbol tidak terlalu terpengaruh sekali ya. Nah, beda di sancang atau apa itu terasa pengaruhnya. Di anting putri terasa pengaruhnya. Kalau desain simbol tidak terlalu terasa pengaruhnya. Seperti itu. Oke, kita beralih ke ketahanan fisiknya Mas. Untuk sayang simbol sendiri ini tahan terhadap hama apa mudah kena hama Mas? Kalau kita bicara kondisi fisik, ketahanan fisik si tanaman sayang simbol ini adalah begini. Kalau untuk hama tidak terlalu rentan, tidak terlalu riskan. Artinya paling hama itu kayak kutu-kutu kecil aja yang kita semprot mati gitu. Dan untuk jamur, jarang ditemukan di jamur yang mematikan di tanaman sayang simbol untuk yang jamur. Oh, berarti ini tergolong bandel ya Mas ya? Kuat. Nah, untuk cuaca, ketahanan cuaca itu, nah ini agak beda sedikit ya dibanding yang beberapa tanaman yang lain. Artinya begini, kalau kondisi peralihan musim antara kemarau ke musim penghujan, karena cuaca ekstrim, panas terik kuat, tiba-tiba hujan, atau dalam kondisi hujan tiba-tiba panas terik, kan begitu. Itu sayang simbol biasanya ada perubahan di daun Mas. Perubahan di daun itu terkadang sayang simbol kayak meranggas itu, daunnya rontok. Rontok. Tapi tidak terlalu signifikan. Artinya yang merontok itu yang daun-daun tua. Itu ketika cuaca ekstrim saja. Kalau tidak cuaca ekstrim ya dia baik-baik saja. Artinya hidupnya seperti hari-hari biasa saja, seperti itu. Oke, ngomongin ketahanan fisik sendiri untuk pemrograman, ini sayang simbol bisa pecah batang nggak Mas? Ya, kalau kita bicara program ya, jadi kalau untuk pecah batang itu mohon maaf sekali, artinya saya tidak bisa menjelaskan karena selama ini saya belum pernah namanya program sayang simbol dengan teori pecah batang. Nah, walaupun mungkin teman-teman yang lain bisa mencoba, ataupun nanti saya juga akan mencoba gimana caranya pecah batang, apakah mempunyai kemampuan atau tidak. Nah, itu untuk pecah batang Mas. Nah, untuk ini pemrograman, biasanya yang dipakai Mas Catur itu untuk teknik program akar itu biasanya apa Mas? Oke, sahabat penggemar bonsai, kalau kita bicara teknik program akar ya, teknik program akar untuk sayang simbol. Untuk sayang simbol itu kami normal-normal aja Mas. Artinya kita cabut pohonnya, kita gelar akarnya, kita arahkan akarnya, baik ada akar ke kanan, ke kiri, ke depan, dan akar ke belakang. Sesudah itu kita kasih lepek atau tataan ya, untuk konsistensi si akar itu biar tidak bergerak kemana-mana. Sudah itu kita timbun kembali ke media yang baru, ya pasti itu akan mengalami mengalami kerontokan daun dengan sekian persen ada kerontokan daun, tapi itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah, toh itu nanti nunas kembali.
Nah, sesudah itu baru kita taruh lagi dalam media atau tempat, dalam sebuah tempat pot. Dalam program akar itu dari kecil ya Mas, misalnya kalau kita bicara super mikro, mungkin super mikro itu dengan ketinggian 1 jengkal dari hasil cangkokan itu bisa kita program akar. Nah, tapi kita harus kembali ke pot lagi. Nah, karena itu kalau di ground masih terlalu kecil lah, kurang pas lah kalau langsung di ground lah. Artinya nanti kalau sudah mapan di pot, sudah diprogram akar di pot, nanti ketinggian ya kalau yang mikro ya minimal sekitar 2 jengkal lah. 2 jengkal. Nah, seperti ini kurang dikit lah. Nah, seperti ini kurang dikit. Nanti sudah mapan di pot, baru kita pindah ke ground. Itu pembesaran seperti itu. Nah, untuk pembesaran batangnya sendiri biasanya tekniknya itu yang dipakai Mas Catur itu apa Mas? Kalau untuk pembesaran batang ya kita tinggal ngelos aja Mas, teknik ngelos aja. Sebenarnya teknik ngelos kita tambah tingkat kesuburannya saja. Selama ini kita belum mencoba ya yang saya cerita tadi, belum pernah mencoba teknik pecah dan sebagainya. Tadi kita hanya mengandalkan grounding, kita ngelos, kita persuburkan medianya, kita rawat dengan baik. Hanya seperti itu saja. Oke, kembali kepada jenisnya sendiri, ini Mas Catur mungkin bisa menjelaskan jenis-jenisnya. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenisnya. Nanti kita lihat secara close up. Oke, yang pertama ini jenis apa Mas? Yang ini super mikro Thailand. Nah, ini bunganya seperti ini. Yang sebelah sini bunganya seperti ini. Masih ke bunga ungu. Ini dari segini sampai mencapai sebesar ini usia 1 tahun. Usia 1 tahun. Relatif lama ya Mas. Ya, usia 1 tahun. Terus ini yang super mikro Vietnam. Yang super mikro Vietnam. Dilanjutkan yang mikro. Ini juga masih Vietnam. Nah, terus ada lagi yang daun sedang yang bunga putih. Bunga putih. Daun sedang yang bunga putih yang ini. Nah, daun sedang yang bunga putih. Dilanjutkan yang endemik kita nih, yang Makassar. Yang simbol Makassar. Daunnya agak gede. Oke Mas, ini kan Mas Catur kan jualan ban bibit ya Mas ya, bibit saing singur sendiri. Mungkin nanti ada teman-teman yang berminat, ada nomor WA dan alamat yang bisa dihubungi Mas. Oke. Baik sahabat penggemar bonsai, kami melayani untuk pemesanan baik pengiriman luar pulau atau dalam pulau. Kita bisa kirim-kirim. Kontak kami, nama saya Catur, kontak WA saya di 0821 356 12345. Dan teman-teman bisa mapping, teman-teman yang dekat di area saya bisa mapping ke Mataram Bonsai. Nah, alamat jelasnya Kampung Jagalan Mendiro, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh ya Mas, untuk media sosialnya sendiri apa Mas? Untuk media sosial yang saya gunakan cuman ya Facebook sama teman-teman YouTube yang berkunjung di sini. Jadi hanya YouTube sama Facebook ya, Mas, saja seperti itu. Oke Mas Catur, terima kasih banyak ini atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sama-sama.